Haleluya, shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian, saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berdoa kiranya keadaanmu baik-baik, engkau diberkati oleh Tuhan, diberkati segala usahamu, diberkati segala pekerjaanmu, diberkati segala apapun yang engkau perbuat, diberkati studimu, diberkati pelayananmu, diberkatilah segala rencana-rencanamu sepanjang tahun 2023 ini. Puji Tuhan, jumpa kembali dengan saya dalam renungan hari ini. Kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Ulangan pasal 9 ayatnya yang ke-6. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita belajar mengenai tentang jangan gede rasa, atau istilah kerennya itu jangan GR. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa sih GR? Apa sih yang dimaksud dengan GR itu? GR adalah, atau gede rasa adalah perasaan yang berlebihan terhadap sesuatu yang belum pasti. Nah, banyak orang seringkali merasa bahwa dia sudah sangat berperan di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam segala sesuatu yang dilakukan, sehingga dia berpendapat bahwa semua ini bisa berjalan dengan baik. Itu karena saya. Segala sesuatunya berjalan dengan luar biasa, itu karena ada saya di sana. Pelayanan ini bisa berjalan, bisa terlaksana, semua karena saya. Jadi banyak orang merasa bahwa dia sudah sangat berperan penting atas suatu pencapaian, sehingga dengan bangganya, dengan sombongnya, dia berkata, wah, semua karena saya. Semua karena saya. Kalau bukan karena saya, tidak akan pernah terjadi seperti ini. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya kalau kita evaluasi, kita cross check kembali, tanpa dia pun segala pekerjaan bisa terselesaikan. Ada juga yang lainnya, saudara. Ada orang merasa bahwa ada seseorang yang sedang menaksir saya, ya. Jadi sudah merasa GR terlebih dahulu. Kadang-kadang orang hanya senyum, kadang-kadang orang hanya sapa. Lalu kemudian dia merasa bahwa wah, orang itu sudah suka. Orang itu suka sama saya. Orang itu pasti cinta sama saya. Padahal belum tentu demikian. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang GR selalu salah membaca keadaan. Nah, kita melihat bagaimana bangsa Israel ketika Tuhan menjanjikan tanah Kanaan, sebelum mereka melangkah, sebelum mereka sampai ke tanah perjanjian itu, tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu, Allah sudah berpesan terlebih dahulu untuk tidak berbangga, untuk tidak merasa GR, bahwa kalaupun mereka masuk di tanah Kanaan, itu semua karena perjuangan mereka. Mereka bisa mengalahkan musuh-musuh yang begitu hebat. Saudara, di tanah Kanaan itu ada satu suku yang bernama suku Enak.
Suku Enak adalah suku keturunan para raksasa. Secara manusia, mereka tidak akan pernah sanggup, mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan suku Enak ini. Karena perawakannya besar, mereka sangat kuat tentunya, mereka sangat hebat, dan mereka terlatih di dalam peperangan. Oleh sebab itu, Tuhan mengingatkan bangsa Israel untuk tidak gede rasa atau GR. Kalaupun mereka bisa memasuki tanah Kanaan, itu semua karena Tuhan. Nah, kalau saudara baca dari ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima, itu Tuhan sudah mengingatkan mereka agar supaya mereka tidak sombong, mereka tidak merasa hebat, mereka tidak merasa, wah ini semua karena kami, ini karena jeripaya kami, ini karena perjuangan kami. Sudah dikasih oleh Tuhan. Saya mau sampaikan bahwa kalau bukan karena Tuhan yang menyertai, kalau bukan karena Tuhan yang berperang atas bangsa Israel, makanya kalau kita lihat dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat 14, di situ dikatakan bahwa Tuhanlah yang berperang dan mereka hanya tinggal diam melihat bagaimana karya Tuhan yang luar biasa itu yang dia perbuat kepada bangsa Israel yang adalah umat pilihannya, saudara. Jadi Tuhan sudah berpesan kepada mereka. Katakan ayat 6 tadi, jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu. Jadi bukan karena jasa-jasa mereka, bukan karena kehebatan mereka, bukan karena kemampuan mereka, bukan karena mereka cakep di dalam berperang atau melawan musuh, ya. Tetapi karena Tuhanlah yang memberikan negeri yang baik itu untuk diduduki. Maka dari itu, ini yang perlu disadari oleh setiap orang percaya, tidak hanya untuk bangsa Israel, tetapi untuk kita juga, bahwa kalau kita bisa meraih keberhasilan, kita bisa mencapai kesuksesan, kita bisa diberkati oleh Tuhan, kita menjadi orang yang sangat-sangat diberkati. Tuhan pakai secara luar biasa dalam pelayanan kita. Tuhan berkati studi kita, usaha kita. Itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena perjuangan-perjuangan kita, tidak. Saudara mau berjuang bagaimanapun, mau berusaha bagaimanapun, kalau Tuhan tidak berkati, maka semuanya akan sia-sia. Maka dari itu penting untuk kita sadar bahwa segala pencapaian yang kita dapatkan dalam hidup ini, itu semua karena Tuhan. Amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, peristiwa bangsa Israel yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal 9 ini merupakan sebuah pembelajaran bagi kita. Sesungguhnya setiap berkat, setiap kemenangan, dan berbagai pencapaian terbaik yang kita miliki saat ini tidaklah layak untuk dibanggakan sebagai hasil dari jasa pribadi kita, melainkan merupakan bukti penyertaan dan kemurahan hati Tuhan. Bukankah Tuhan yang mengaruniakan kekuatan bagi kita untuk memperoleh semuanya itu? Jadi, saudaraku, tidak perlu GR. Kalaupun engkau memiliki banyak talenta, kalaupun engkau memiliki banyak bakat, jangan pernah GR, karena semua adalah pemberian Tuhan. Oleh sebab itu, kalau saudara menyadari bahwa semua itu adalah pemberian Tuhan, mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Lakukan segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Persiapkan diri yang terbaik untuk Tuhan. Pelayananmu persiapkan yang terbaik. Segala apapun yang kau lakukan, selalu berikan yang terbaik. Karena semua yang kita miliki, semua yang kita punya, itu adalah pemberian Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan. Itu adalah titipan Tuhan untuk kita bisa pergunakan selama
kita ada di dunia ini, sehingga melalui kehidupan kita atau bahkan talenta, bakat, karunia rohani yang kita punya, banyak orang diberkati, banyak orang diselamatkan, banyak orang mengalami perjumpaan dengan Yesus melalui kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan, kiranya renungan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.